Hasil Rogo Sukmo saya ada zodiak Sagittarius yang ada di Tasik Malaya. Seorang laki-laki berumur 31 tahun yang bekerja sebagai guru ngaji dan dia mempunyai tambak ikan di lahan belakang rumah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahei, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Macan, yang akan berbagi informasi ramalan Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ngoten? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Mas Jawir pangestu, sehat walafiat, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, penontonipun Pintu Misteri, dan juga doa-doa dari saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya, penontonipun Pintu Misteri, subscribernipun Pintu Misteri, yang terus mendukung Pintu Misteri sampai saat ini, mengiringi Pintu Misteri untuk terus berkembang. Terima kasih semuanya, doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Macan, untuk kakak-kakak semuanya. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, kemudahan dalam menjalani doa-doa dan ibadah, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, dipanjangkan umurnya oleh Sang Maha Pencipta. Serta tak luput doa terbaik dari Mas Jawi dan Kim Macan untuk saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat, yang sudah lolos seleksi, yang sudah positif. Terima kasih banyak sudah mendukung Pintu Misteri sampai saat ini, membantu Pintu Misteri pun sampai saat ini. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Macan untuk saudara tak terlihat yang sudah positif yang berada di 10 tempat. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, niki Kim Macan, saatnya Kim Macan berbagi doa terbaik dengan menggunakan dupa semesta. Nah, semoga dengan doa terbaik yang Kim Macan berikan melalui media dupa semesta ini bisa bermanfaat, bisa membawa kebaikan untuk kakak-kakak penonton, pendengar Pintu Misteri. Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dupa semesta ini, untuk saudara-saudaraku di luar sana, dengan doa-doa terbaik saya, akan mendapatkan kemudahan, keberuntungan, dan mukjizat di beberapa hari ke depan. Amin, ya. Untuk semua permasalahannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana.
Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin, ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, Amin. dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin, ya Allah. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin, ya Allah. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin, ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin, ya Allah. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan menggunakan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Matur nuwun. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat yang Tuhan pilih. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Begitu juga kolom komentar yang negatif. Jangan salahkan Tuhan kalau di setiap hari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal yang buruk karena hasil dari perbuatan kalian sendiri. Ya, jangan pernah capek untuk menjadi orang baik. Amin. Ya. Dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang selalu mengaminkan doa-doa orang di kolom komentar Pintu Misteri. Jangan pernah capek untuk mengaminkan doa-doa orang lain di luar sana. Karena apa? Doa-doa orang yang kalian aminkan itu pun akan berbalik kepada kalian sendiri. Amin, ya Allah. Ya, jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek mengaminkan doa-doa orang lain. Karena saya yakin kalian sebenarnya juga butuh doa-doa itu. Iya, dan juga harus kalian ketahui, di kolom komentar Pintu Misteri yang di bawah ini, yang ribuan-ribuan itu, ya, harus kalian ketahuin di bawah itu adalah bukan hanya bangsa manusia saja. Ingat, bukan hanya bangsa manusia saja yang di bawah kolom komentar. Ada saudara kita, wong samar, makhluk astral yang tak terlihat dari 10 tempat, yang selalu berpartisipasi untuk mengaminkan doa-doa manusia di bawah ini, yang sudah alam semesta utus untuk menilai aura positif dalam tubuh kalian. Jadi, kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan kalian tanya dengan orang-orang di luar sana. Jangan tanya sana, sini, situ. Memberanikan dirilah untuk kolom komentar Pintu Misteri untuk ketik itu semuanya. Ya, karena yang menilai itu adalah alam semesta. Hanya di Pintu Misteri kolom komentarnya ribuan, walaupun yang nontonnya sedikit. Ya, itu. Ya, kalau kalian ingin melihat aura positif kalian, silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Berapa banyak orang yang mengaminkan doa-doa kalian. Kalau 100 orang yang mengaminkan doa-doa kalian, saya yakin bang, ya, kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin, ya Allah. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia,
pekerjaan hancur, usaha hancur, banyak hutang, keluarga hancur, dan kalian terkucilkan, jangan khawatir. Selagi kalian mempunyai aura positif itu, alam semesta akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Amin ya Allah. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena dengan mempercepat kalian masih tetap bisa belajar dari pengalaman. Ya. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, kalau kalian mempunyai aura positif dalam tubuh kalian, jangan khawatir. Alam semesta akan membantu mengikis itu semuanya. Amin. Dan mengangkat penyakitmu. Alhamdulillah. Jangan khawatir. Ya, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya Tuhan dan alam semesta lah yang bisa membantu itu semua. Amin ya Allah. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah menyempatkan untuk mengirim video-video pintu misteri ke sosial media kalian. Terima kasih banyak. Semoga video pintu misteri bisa bermanfaat untuk orang-orang lain di luar sana dan bisa bergabung menjadi keluarga besar pintu misteri. Dan juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Kebanyakan kalian sudah like, komen, tapi tidak share. Itu ya. Karena Rogo Sukmo di sini gratis. Iya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Tasik Malaya. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Sagittarius yang ada di Tasik Malaya. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 31 tahun yang bekerja sebagai guru ngaji dan dia mempunyai tambak ikan di lahan belakang rumahnya. Yang mana dia mempunyai istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Iya, akhirnya saya penasaran dengan salah satu saudara kita yang ada di Tasik Malaya. Akhirnya saya masuk dimensi permasalahan hidupnya. Iya, sehari-hari dia bekerja sebagai guru ngaji, yang mana setiap sore pasti dia mengajar ngaji untuk anak-anak yang ada di sana. Ya, tidak dipatok biaya. Masya Allah. Ya, mempunyai anak didik 20 lebih orang. Ya, yang mana dia sebelum zuhur ya. Sebelum zuhur. Ya, dia selalu mengajar ngaji. Itu sampai 2 jaman. 2 sampai 3 jam. 2-3 jam ngajar. Tapi di balik itu semuanya, dia mempunyai pekerjaan yaitu mempunyai tambak lele dan tambak ikan gurame. Oh, gurame. Ya. Tambak lelenya itu ada 4 kalau nggak salah 5 yang di belakang lahannya itu. Ya. Dia sudah melakukan pekerjaan ini sudah 1 tahun terakhir. Ya. 2 kali dia panen. 2 kali panen, 3 kali zong. Karena pas 3 kali itu setiap mau panen sudah menghubungin orangnya untuk mengambil, ikannya ngambang. Mati semuanya. Ya Allah, sanur. Ya, pertama ya sudahlah, mungkin belum rezeki. Dikuras semuanya airnya, kasih bibit ulang lagi, ditunggu 2 bulan sampai 3 bulan. Sudah mau menghubungi nih Mas Jawir, malamnya mati lagi. 3 kali mati lagi. Sempat, ya Allah, kenapa bisa mati? Apa saya yang salah atau memang belum rezeki? Ya, ini salah satu saudara kita yang ibadahnya bagus sekali. Suami istri bagus, anak-anaknya bagus. Masya Allah. Ya, terus akhirnya dia coba yang keempatnya. Selalu setiap pagi dilihat, dikasih makan, sore dikasih makan, malam pun juga dikasih makan. Ya, dia punya lampu. Oh, ditambah ya, kecilnya dia yang di belakang. Tapi bedanya tidak ada pagar. Oh. Ya, tidak ada pagar keliling karena ya, biaya betul. Ya, 3 kali kegagalan itu dia memakan
Jadi keuntungan yang 2 kali untung Hilang. itu hilang untuk pakan. Nah, gini kok. Ya, untuk pakan, untuk pembiayaan selama lainnya. 3 bulan lagi. Ya. Nah, inilah dia terakhir. Ya Allah, kalau misalnya ini gagal juga, mungkin saya tidak cocok di sini. Mungkin kolam ini saya buatkan tempat kangkung. Oh, nanam kangkung. Nanam kangkung. Karena dia tidak mau mengharapkan satu pekerjaan saja. Wah, hebat. Harus mencoba pekerjaan-pekerjaan Ya, peluang yang lain. Ya. Kemudian Ya, saya lihat ibadahnya bagus. Akhirnya saya masuk dimensi mimpinya. wah, Pada saat itu, si Sagittarius sedang bermimpi ke rumah almarhum orang tuanya. Kebetulan si Sagittarius ini yatim piatu. oh ya Allah. Yatim piatu akhirnya bertemu dengan bapak dan ibunya. Terus dia salim tangan. Terus tiba-tiba giginya rontok. Satu. Ya. Terus almarhum bapak dan ibunya tersenyum. Tersenyum. Ya, tidak bisa berkata. Dan akhirnya saya muncul di belakang. Jangan kau khawatirkan. Gigi satu itu bukan bermaksud buruk. Tapi gigi satu itu hanya membuang kesialan yang ada saat ini padamu. Masya Allah, Jeje. Jatuh. Terus dia bilang kayak gini. Oh, saya masih ingat Pak, kalau misalnya kata Bapak, kalau gigi copot di bawah, saya harus lempar ke atas. Ke atas genteng. Ya, itu tersenyum bapaknya. Akhirnya saya tuntun. Ayo kita pulang. Ayo bantu saya untuk salawat sampai ke rumahmu. Oh iya Ki Macan, dia salawat. Akhirnya sudah depan rumahnya, saya bilang, masuklah. Dia masuk, dia itu rumahnya kayak ada kayu apa namanya? Panggung gitu. Panggung. Oh, alah, Ya, panggung. Dia buka pintu, anak dan istrinya keluar. Dan masih ada pertanyaan, dia balik lagi. Ki Macan, apakah saya harus melanjutkan tambak ini atau bagaimana? Lanjutkan tambak ini. Tambak inilah akan menopang kehidupan. Amin ya Allah. Baik Ki Macan, apakah saya boleh untuk membeli cermin Akalapati Ki Macan? Ya, kalau kau punya rezeki silakan. Ya. Akhirnya dia terbangun dan teringat cermin Akalapati. Dan dia mencoba untuk WhatsApp admin 1 lolos. Oh. Ya. Udah lama ini Mas Jawir. Sudah lama dia memesan ini. Sebenarnya sudah mesan dia, tapi mimpinya terulang kembali. Oh. Ya. Akhirnya dan saya lihat cermin itu sudah berdiri di atasnya. Oh. Ya. Cermin itu sudah berdiri di atasnya dan saya bilang, apa kau tidak musyrik? Ini banyak yang bertanya dengan itu. cermin Akalapati. Sedangkan ibadahmu kuat, sedangkan sholatmu kuat. Ki Macan, ibadah dan sholatku hanya kepada Tuhan. Dan cermin Akalapati hanya sebagai penjaga untuk hal-hal negatif. Selebihnya saya bermohon kepada Tuhan. Bagus. Itulah dengerin. Ya, bagus. Saya tidak menyembah, saya hanya menaruh itu aja sebagai media untuk menjaga hal-hal negatif dari orang lain. Betul. Ya, baiklah. Akhirnya kemarin sudah sebelum saya rogo sukmo itu 2 hari dia akan panen. 2 hari akan panen. Sudah takut dia tuh Mas Jawir. Dekan lek ngambang meneh. Ngambang atau tidak setiap hari dilihat, malam dilihat. Saya bilang, tenang. Tidurlah kau. Tidur dengan baik. Iya. Cermin Akalapati bekerja disuruh oleh alam semesta untuk menjaga 5 tempat keliling. Wah, Masya Allah. Dan ternyata si pelakunya adalah tetangganya sendiri. Oh, Seorang bapak-bapak ya, sudah rentan, kena angin pun melayang itu. Ya Allah. Ya. Punya hati busuk. Tidak mau tetangganya itu mempunyai tambak. Padahal tidak mengganggu. Mengganggu lahan, perairannya pun itu langsung keluar ke bawah. Bau pun tidak ada. Ada terus piye kuwi? Nah, itu tadi. Alasannya sombong. Alasannya
sok-sokan. Laku piye tapi? Itu kan cara orang untuk mencari rezeki. Nah, iya toh. Selain itu aja, dia mengajar ngaji tidak dipatokin. Dia melihat tetangga-tetangganya yang tidak mampu, tapi dia hanya mengajarkan untuk supaya tetangga-tetangga sampingnya tuh bisa menghafal Al-Quran. Nah, kuwi. Ngono kok itu sampe. Dan ternyata Mas Jawi, Lagi. dia seperti air ya, disemprot, jadi airnya itu tercemar. Oh, langge. Ya, pas dia udah menyiapkan di jam 2.30 malam subuh, ya, banyak makhluk tinggi besar bermata merah bertaring dan bertanduk emas yang mengelilingin semuanya. Mampus kau. Pas mau gini, Kowe. akhirnya terpental-pental. Lari terpirut-pirut. Nah, dan besok paginya Demam. bapak itu sekarat. Dan masih herannya lagi Mas Jawi ya, Nje, dia nyebarin. menceritakan bahwa si guru ngaji itu ada pesugihan. Nah, kuwi lah hati busuk ngono wis. Saya lihat tuh, saya mau buang air besar di belakang. Saya lihat banyak makhluk-makhluk tinggi besar mengelilingi kolam tambaknya. Wah, terus Kolam tambaknya tinggi besar. Kalau nggak percaya, itu lihat tuh, ada cermin Akalpati. bukan cermin Akalpati, ada benda, Oh, iya. benda di depan rumahnya. Itu pesugihannya. Sudah jatuh terkapar-kapar, Masih. sudah sesak-sesak napas, udah tua, masih saja memfitnah. Ya Allah, Masya Allah, kuwi. Allah, dia tidak minta air darimu. Itu air dari pegunungan turun langsung dan tidak mencemarkan tempat-tempat orang lain. Karena ada salurannya sendiri. Tidak membuat bau. Dan kau masih memfitnah. Ada makhluk besar. Memang betul, cermin Akalpati menjaga situ untuk orang-orang yang busuk hati yang ingin berbuat jahat kepada tempat itu. Tapi bukan pesugihan. Bukan pesugihan. Ya, setelah itu Nje. panasnya dari jurit cermin Akalpati dimasukinlah di dalam tubuh si tetangga busuk hati itu. Ya, dan dia bilang, dia ungkapin semuanya, maaf kalau selama ini saya kasih racun. Ikan itu saya benci dengan dia, saya iri, saya dengki. Jadi kebusukan-kebusukan di dalam hatinya itu keluar di mulutnya. Mampus gue kemudian gitu. Dan saya semalam, kenapa saya jatuh seperti ini? Saya mau nyemprot itu, air obatnya ada di situ. Tabungnya ada di botol air mineral, terus ada semprotannya. Saya masuk di situ. Kalau tidak percaya, coba situ. Ikan pasti mati katanya. Semua kebusukannya keluar dari mulutnya jurit cermin Akalpati. Jadi pas pada saat dia memfitnah itu semuanya, fitnah itu akan berbalik, kebusukannya keluar. Terus ditanya oleh orang kampung ya. Terus katanya tadi bilangnya itu pesugihan. Enggak, biar saya aja yang bilang, biar itu diusir. Sebenarnya itu bohong. Hebatnya. Ya, dan akhirnya satu kampung tahu kebusukannya. Setelah kebusukan itu keluar dan satu kampung pun tahu, akhirnya yang menyadari siapa? Si Sagittarius. Didoain, dikasih air minum buat supaya sadar lagi. Nah, akhirnya bapak itu, dari keluarga bapak itu meminta maaf kepada Sagittarius. Tidak apa-apa, namanya manusia pasti punya hilap. Tapi buat ini pelajaran lagi niku. Dan akhirnya setelah kasus itu semuanya, orang agen untuk mengambil ikan akhirnya bisa terjual. Ikan montok-montok, gede-gede, besar-besar. Waduh. Apa yang dilakukan dia? Keuntungan ya. Ini sudah dipotong modal, dipotong untuk operasional. Keuntungan dibagi dua. Untuk siapa? Anak-anak yang mengaji di sana dikasih sembako. Kuwi Masya Allah, guru ngaji hebat. Ajaran dari siapa? Yaitu tadi, feeling seorang hati yang baik. Nah, dan pesan saya pas di Rogo Sukmo terakhir, jaga hatimu, jaga ibadahmu, jaga perbuatanmu, jaga tingkah lakumu. Masya Allah. Itu yang melindungimu. Dan akhirnya tetangga itu kapok. Setiap jalan pasti ngelihat si itu.
Jadi akhirnya dari keluarga sebelah itu, tetangga yang busuk hati itu membuat kamar mandi di dalam kamar, di dalam rumah. Di dalam rumah. Selama ini jauh. Jadi pelajaran kita dapat dari si Sagittarius yang ada di Tasikmalaya, jangan khawatir kalian kalau misalnya ada orang-orang yang jahat di luar sana untuk menzolimin kalian. Kalian tetap jadi pendirian kalian, tetap kalian berbuat baik, mereka akan mendapat batunya. Amin, betul. Ya, jangan melawan orang-orang seperti itu. Kalau kalian melawan orang seperti itu, tidak ada bedanya kalian seperti orang itu. Biarkan alam semesta yang mengaturnya. Ya, Masya Allah. Nah, itu tadi ya, apa yang sudah dijelaskan sama Ki Macam mengenai Sagittarius yang berada di Tasikmalaya, mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan atau bisa digunakan kalian untuk menjawab orang-orang yang menanyakan media-medianya Ki Macam dan menghina media Ki Macam dengan bilang syirik, musyrik dan lain sebagainya. Nah, tuh Sagittarius sudah menjawabnya ya Ki ya. Syirik musyrik itu letaknya di hati loh Re ya. Kalian aja sing hati busuk ya, yang menghina medianya Ki Macam dan mengata-ngatain. Tidak ada, medianya Ki Macam bukan pesugihan. Mau sugih ya harus bekerja, berjuang, berusaha. Ya Ki ya. Tuhan itu menciptakan yang terlihat dan tak terlihat itu begitu banyak ya Rek ya. Menjembatani lebih tepatnya Mas Jawir. Ya, seperti layaknya kita kalau ke suatu tempat kota, ya, kalau jalan kaki kan agak lama. Tapi dengan ada media ini seperti mobil atau pesawat. Nah itulah, itu apa ya namanya? Ya, membantu menjembatani gitu ya Ki ya. Nah, agar apa yang diinginkan si orang yang minta bantuan ini itu bisa diridhoi oleh Tuhan. Kembali lagi, walaupun kalian pesan medianya Ki Macam, menginginkan bantuan energi dan juridnya Ki Macam, tetap kalian harus mengetuk ridhonya Tuhan dengan berdoa, beribadah sebaik mungkin. Ya, walaupun memang ada media-medianya, ada cermin yang kalian tempel, gelantri cakra yang harus kalian pakai. Makanya kenapa pesan medianya Ki Macam harus siap mental. Salah satunya apa? Dari omongan orang-orang yang hati busuk yang mengatain musyrik dan lain sebagainya. Ngono ya Rek ya. Mohon maaf ya. Yang masih tetap menganggapan syirik dan musyrik, ya wes nggak usah pakai medianya Ki Macam, gampang. Lagi pula kalian order ke admin 1, admin 2 belum juga lolos ya, nggak usah berbusuk hati. Kalau mau pakai nggak usah, nggak apa-apa. Yang mau pakai silahkan. Lanjut Ki. Mas Jawir mengingatkan Ki Macam melihat lebih lanjut untuk tahun lahir yang akan mendapat kejutan besar di akhir bulan Agustus 2023. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk tahun lahir. Teruntuk kamu yang lahir di tahun yang akan saya terawang nanti, ya, akan mendapat kejutan besar di akhir bulan Agustus. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya Re ya. Kira-kira nanti tahun lahir apa saja dan kejutan besar apa yang akan didapatkan. Ya, kita lihat ada tahun lahir berapa sajakah yang akan mendapatkan kejutan besar di akhir bulan Agustus. Kembali saya akan mengkolaborasikan kartu oracle saya dengan kartu tarot saya untuk menembus dimensi tahun lahir. Wow, ilmu sihir. Wow, di sini ada ilmu sihir dan di sini ada laki-laki yang sedang membawa obor dan diikutin oleh singa. Artinya
untuk tahun lahir ini yang selalu rezekinya seret ya, yang selalu tidak yang selalu sudah lama tidak mendapatkan kebahagiaan. Tapi di akhir bulan Agustus ini kalian akan mendapatkan kebahagiaan dengan kejutan besar. Waduh. Ya, saya akan rasakan dulu tahun-tahun lahirnya dari tahun lahir angkatan 1960. Wah. 1970, 1980, Oke. 1990, Oke. 2000. 2000. Wah. Iya, sampai 2000. Dari 1960 sampai 2000 yang saya rasakan di sini. Yang akan mereka mendapatkan kejutan besar. Masya Allah. Jadi ini untuk angkatannya dari 1960 sampai 2000 kira ya. Ya. Kita akan membuka untuk kelahiran 1960. 60. Wow. 1960. Di sini ada 1962, 62, 1967, 67, 1969. 69. 3 tahun lahir untuk angkatan tahun 60-an. Di sini yang saya rasakan kebahagiaan atau kejutan besar yang akan didapat oleh angkatan tahun tersebut. 60. Ya, akan dipertemukan orang-orang lama yang pernah masuk di kehidupan kalian akan dipertemukan kembali. Kejutan besar berikutnya yaitu akan mendapatkan kebahagiaan dari anak cucunya. Masya Allah. Yang kedua akan mendapatkan kebahagiaan rezeki besar. 3 kebahagiaan atau 3 kejutan besar yang akan didapat tahun kelahiran 60-an. Angkatan 60 ada 3 tahun lahirnya tadi ya, 1962, 1967 dan 1969. Ada 3 kebaikan yang didapatkan ya. Salah satunya dengan orang yang lama sempat mengisi pada masa lalu. Bahkan ini anak cucu yang bisa membahagiakan, dan yang terakhir rezeki berlimpah, rezeki besar. Sekarang yang 1970. Tahun lahir angkatan 70-an. Oke. Di sini ada gambar kartu oracle seorang wanita yang ditutup matanya oleh burung gagak. Loh. Artinya pandangan kalian selama ini gelap dan langkah kalian saat ini salah. Karena ada burung gagak yang mencoba menutup mata kalian. Akan saya rasakan di sini ada berapa tahun lahir di angkatan 70-an. Ada 3 juga. 3 tahun lahir. 1971, 1975, 1977. 3 tahun lahir itu akan mendapatkan kejutan besar. Waduh. Kejutan apa yang akan didapat oleh Angkatan 70-an. Move. Ya. Di akhir bulan Agustus, kejutan itu ada 4 versi. Walah. Untuk 1970-an. Angkatan 70. Move. Pindah dari zona yang terpuruk menjadi jauh lebih baik. Amin. Yang kedua, akan mendapatkan rezeki besar dari orang-orang terdekat. Alhamdulillah. Yang ketiga, mereka mempunyai relasi-relasi baru dan teman-teman baru yang bisa mensupport untuk kehidupan ke depan. Amin. Dan yang keempat, akan dipertemukan orang yang akan mendampingimu saat ini. Terutama kalian yang single. Waduh. Teman hidup. Teman hidup. Wah. Lengkap ini anak papat iki ya. Waduh, ini selamat untuk angkatan 70 ya Ki ya. Bahkan yang single pun juga akan dapat teman hidup. Ya, amin. Ya. Kemudian sekarang yang angkatan 1980. Angkatan 80-an. Oke.
Di sini ada kartu tarot saya. Seorang berjubah tanpa wajah. Oh, misterius. Ya, misterius. Dan akan kita buka untuk kartu oracle. Fokus. Ya. Ada 4 tahun untuk 80-an. 1981, 83, 84, 89. Wah. 4 tahun lahir di angkatan 80-an. Ya. Dari kartu tarot dan oracle ini ada 4 kejutan. Oh, 4 juga. Ya, yang pertama akan ada rezeki besar dalam pekerjaanmu saat ini. Amin. Karena apa? Orang-orang yang lahir di 80-an ini yang sedang bekerja keras. Kejutan besar, kebahagiaan yang akan kalian dapat dalam pekerjaan kalian. Alhamdulillah. Ya. Keras. Yang kedua, kejutan besar. Orang yang akan bertemu kepada kalian yang mampu menuntun kalian ke hal-hal yang baik. Amin. Ada 2. Ini kalau single, orang ini akan menjadi pendamping. Anjir. Kalau kalian sudah berumah tangga atau mempunyai pacar, orang ini akan menjadi pengganti orang tuamu untuk ke jalan yang jauh lebih baik kesuksesan ke depannya. Masya Allah. Amin. Ya, Mantap. ini yang ketiga. Ya. Akan mendapat kejutan besar dari orang-orang sekitar atas kerja kerasmu. Wow. Dan yang keempat, di sini ada kejutan besar akan jebol bisnis, proyek, apalagi insentif, waduh. jual beli, itu akan Komisi. jebol, Waduh. di cair ya, Cair. di akhir Agustus. nanti. Waduh. Simpan uangnya, tabung, jangan difoya-foyakan. Jangan difoya-foyakan. Kalau kejutan besar itu dalam bentuk uang, ya kalian harus menabung, Rek, ya. Karena kejutan itu tidak tiap bulan ada. Ya, betul. Jadi pada saat kalian nggak ada uang, susah, tidak repot-repot untuk menggali lubang, tutup lubang. Betul sekali, karena udah ada simpanan yang bisa digunakan. Waduh. 80-an ya. Ini angkatan 80, sekarang angkatan 90. Iya, angkatan 90. Kita lihat melalui kartu oracle ini. Ya, ada 5 koin yang sedang posisi di atas dan ada perempuan yang sedang meringkuk. Ya. Di sini ada 3 tahun lahir di angkatan 90-an. 1993, 94, 96. Oh, 93, 94, 96. 3 tahun lahir. Yang akan mendapatkan kejutan besar. Waduh. Kita lihat kejutan besar apa yang akan didapat oleh Angkatan tahun 90-an. Wake up. Ya, di sini ada wanita yang sedang merenung, memikirkan semua permasalahan-permasalahannya, ya. Dan di sini ada kartu tarot tsunami. Waktunya kalian bangkit. Ya. Ada rezeki besar dari kerja kerasmu. Wah. Jadi saran saya di sini, Kerja ya, keras. untuk kalian yang sedang bekerja keras, bukan kalian yang sedang merenung, ya. Itu kalau yang sedang merenung tidak akan ada rezeki besar. Tapi minimal kalian bekerja Betul. atau Bekerja keras. bekerja dan usaha. Oh, berusaha. Itu prospek untuk mereka. Betul. Di sini ada 3 kejutan besar juga untuk 90-an. Wah. Yang pertama, rezeki besar atas pekerjaanmu saat ini. Yang kedua, akan ada orderan sampingan dari kalian. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, akan dipertemukan orang terdekat yang sayang dan cinta kepadamu, yang mana mereka mapan, yang bisa mengangkat derajat kehidupanmu. Masya Allah, orang terdekat yang mapan, yang bisa mengangkat derajat. Tapi jadi harap-harap loh ya, kayak begini nih ya. Betul. Karena biasanya yang terpilih ini angkatan 90 semangat ya, bekerja keras. Napa malih yang Berarti ini yang terakhir 2000. 2000. Oke, angkatan tahun 2000. Wow. Angkatan 2000 lagi gila-gila dengan percintaan. Di sini ada hati yang terluka, terobrak-abrik. Dan di sini adalah wanita yang sedang teriak. Ya, angkatan 2000.
yang membuat permasalahan kamu datang itu hanya adalah percintaan dan hati baperan. Baper wala. Kita lihat ada berapa tahun lahir untuk angkatan 2000. Ini masalah Generasi. percintaan. Oh. Ya. Jadi kadang-kadang permasalahan itu datang dengan percintaan dan dengan orang tua atau keluarga. Betul. Itu yang membuat kalian berontak. Tapi di balik itu semua, hati kalian akan terobati dengan kejutan besar. Oh. Yang pertama, ada 3 kejutan besar yang akan mendatangin kalian. Oke. Untuk tahun, sebentar. Ada 4 tahun lahir. Oke. 2000 kata. 2001, Oke. 2005, 2005. 7, dan 9. Wah. Ya, kita lihat 3 keberuntungan untuk 4 angkatan tahun 4 2000. tahun kelahiran. Angkatan 2000. Ya. Yang pertama akan dipertemukan keberuntungan besar dengan orang lama akhirnya datang kembali dan bisa merubah hidupmu lebih baik. Amin. Yang kedua akan ada rezeki besar dari orang-orang yang tidak dikenal yang bisa mensupport kehidupan kalian. Amin. Dan yang ketiga akan ada kenaikan jenjang jabatan atau akan ada kenaikan Karir. pendapatan usaha kalian saat ini. Masya Allah. 3 kejutan besar itu akan datang kepada kalian. Masya Allah tuh Rek yo. Nah ayo yang angkatan 2000 yang selalu berkaitan masalah memberontak dengan hati gitu ya Ki yo, baik dengan pasangan bahkan yang berhubungan dengan orang tua ya Ki ya. Waduh, untuk ini tahun 2000 itu kan ibaratnya masih kecil ya Ki ya. Mungkin masih gila-gila cinta-cintaan begitu. Betul. Ya Rek yo. Walah Rek fokusnya golek duit dulu Rek. Kalau yang sekolah ya fokusnya sekolah. Jangan sampai nanti terjadi penyesalan. Kalau menikah itu indah, tidak semuanya itu bisa indah. Betul. Kalau seandainya indah itu tidak akan mungkin ada sebuah berita-berita perceraian, pemukulan, KDRT, perselingkuhan, bahkan ada juga beberapa kasus bunuh diri sekeluarga karena himpitan ekonomi. Karena kenapa? Karena menikah itu harus benar-benar mateng semuanya. Harus siap. Siap semuanya. Kalau enggak ya nanti hal-hal negatif akan didapatkan. Ya, kalau yang masih sekolah, masih belajar, ayo belajar sing bener wis to. Rungokno omongane wong tuwek. Ya, dia nasihati kamu karena dia sudah pernah muda. Kalian yang anak muda kalau dinasihatin orang tua itu dengerin karena kamu yang muda belum tentu bisa tua. Iya. Oh iya Ki ya. Betul. Baik Ki Macan, ini untuk tahun-tahun lahirnya kira-kira untuk karakter sifat positif apa yang menonjol yang bisa dibantu agar mendapatkan kejutan Kita besar. lihat kenapa tahun lahir kalian muncul di sini dan banyak kejutan besar yang kalian dapat di sini. Kita lihat karakter kalian melalui kartu tarot. Iya, seorang wanita yang sedang menggunakan balon matahari untuk mengharap sesuatu, kedatangan, keajaiban, ya. Karena mereka yang ada di sini tadi ada 5 karakter positif yang selalu membuat mereka selalu beruntung dalam kehidupannya. Ya. Karakter pertama, di sini mereka mempunyai sifat bijaksana. Bijaksana. Yang kedua, murah hati. Murah hati. Dan yang ketiga, di sini dermawan. Dermawan. Yang keempat, humoris. Humoris. Dan yang kelima, optimis. Waduh. 5 karakter itu selalu mengelilingi mereka sehingga kejutan besar bisa mampu mengangkat mereka ke hal-hal yang baik. Masya Allah, gila ya, kejutan besarnya yang mampu mengangkat ke hal-hal yang baik. Selamat untuk yang sudah dilihat tahun kelahiran, ada angkatan 60, 70, 80, 90 dan juga 2000 ya Ki ya. Jangan lupakan untuk 5 karakter positif yang harus kalian tonjolkan agar kejutan besar di akhir bulan Agustus 2023 itu bisa mendatangi. Matur nuwun. Wonten tambahan kagem media ini pun. Iya. Media-media yang saya buat di sini, tetap saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya, bertujuan untuk apa?
membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan, sehingga permasalahannya cepat selesai. Amin. Ya. Parfum Sanjagat, yang mana berfungsi untuk pemakaian diri sendiri, membuka aura kalian, membersihkan aura negatif dalam tubuh kalian, membentengi diri kalian dari serangan-serangan ilmu sihir. Minyak kasturi berfungsi untuk membersihkan rumah dan tempat usaha kalian dari makhluk-makhluk astral dan juga ilmu-ilmu sihir untuk menutup rezeki kalian. Banyu mustika. Banyu mustika bagus sekali untuk kalian yang kurang percaya diri, karena berfungsi untuk membuka aura wajah kalian dan supaya terlihat awet muda. Dan juga di sini ada tasbih sukma. Tasbih sukma berfungsi untuk menyatukan jiwa dan raga kalian, dan juga di balik tasbih sukma mempertajam doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Garam Mahacakra, yang mana fungsi dari garam Mahacakra untuk meresap energi negatif dalam tubuh kalian, dan juga bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Cermin Akalapati, yang mana berfungsi untuk menjaga rumah dan tempat usaha kalian dari gangguan-gangguan makhluk astral dan juga gangguan-gangguan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada rumah dan tempat usaha kalian. Dan juga di sini ada kalung Jagat Dita. Cocok sekali untuk kalian yang sering dibohongin oleh pacar, pasangan, orang-orang terdekat, rekan bisnis, dan juga keluarga. Dan juga di sini ada yang terakhir, dupa semesta aromaterapi. Bisa mewangikan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Dan di balik misteri dupa semesta aromaterapi juga bisa membersihkan energi tempat usaha dan rumah kalian dari jin-jin kafir dan juga ilmu sihir yang mengelilingi tempat usaha dan rumah kalian. Iya. Gitu ya Ki ya. Untuk semua media-medianya Ki Macan kembali lagi hanya untuk orang pilihan, orang yang spesial. Karena ada proses scanning dari admin 1 dan juga admin 2. Namun hanya untuk dupa semesta yang tidak ada proses pengecekan aura. Jadi semua kalangan bisa memiliki. Namun jika menginginkan media-media yang lainnya, ingat kalian jangan sampai menunjukkan energi egois, energi sombong, energi tidak sabar dan tidak menghargai. Karena jika ada energi tersebut di cara WA kalian melalui admin, admin tidak akan membantu. Lurus Badan Ki. Nah, untuk kakak-kakak semuanya silahkan jika berminat dengan media-medianya Ki Macan, menghubungi kembali lagi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir kembali mengingatkan untuk kakak-kakak semuanya, penonton setianya Pintu Misteri, ojo lali, ojo lalen, ojo kesupen. Kita doakan selalu untuk negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita jaga negara Indonesia dengan toleransi yang tinggi, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia ini tidak ada yang benar-benar menjadi milikmu. Bahkan udara yang kau hirup pun harus kembali engkau hembuskan.
gitu ya Ki ya, makanya jangan sampai gila dunia rek. Ya. Ya Ki ya, sama seperti sebuah kekayaan, kalau kita terlalu berambisi menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekayaan, ingat kekayaan pun juga tidak akan dibawa mati. Betul. Namun kembali lagi, kalau kita nggak ada uang, kita bagaimana untuk bisa berbuat kebaikan? Betul. Nah, tapi dapatkan kekayaan itu dengan cara yang positif. Ya. Ngaten nggih, matur nuwun. Saya Mas Cawir Dan saya Kim Aceh, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang suram yang kalian hadapin saat ini di akhir bulan Juni, itulah akan banyak rezeki drastis naik dan tinggi untuk kehidupan kalian. Ya, tanggal lahir 1. Periode pertama 1. Tanggal lahir 19. 19. Dan tanggal lahir